Eh, saya sampaikan sebelumnya bahwa pada malam hari ini kita akan mencoba praktek membaca teks bahasa Arab yang saya share di minggu sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada minggu sebelumnya saya men-share tentang teks dari Ibnu Khaldun ya, tapi yang sudah sedikit saya modifikasi sesuai dengan pemahaman kita tentang subjek, predikat, objek dan juga keterangan yang pernah kita pelajari pada pertemuan pertama dan juga yang PDF-nya sudah saya share di grup itu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang menyerahkan tugasnya ke saya ini punyanya Bu Yuli Rahmawati ya. Nah, mungkin ada beberapa yang saya coba perhatikan di tugas yang di-share ke saya itu soal penempatan objek ya. Soal pengharokatan objek. Nah, di situ saya coba melihat masih tidak menggunakan fathah misalnya atau belum sesuai dengan i'rabnya. Nah, mungkin kita akan langsung saja lah untuk membahas satu persatu dulu ya Bapak Ibu. Mungkin kita lihat dulu teksnya. Nah, ini teksnya adalah teks Ibnu Khaldun ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya sebelum kita membaca teks ini, kita coba baca dulu kosakatanya ya, begitu. Kita baca dulu kosakata yang dipakai di sini. Nah, di sini ada beberapa kosakata. Fi awwali amrihi, ini kan ada di sini ya. Fakana, karena kita sudah pelajari kemarin. Fi awwali amrihi, itu artinya adalah pada mulanya. Kemudian ayyam as-sabi'ati itu di masa pemeluk agama Sabian. Nah, pernah saya jelaskan bahwa kata Sabian ini di dalam bahasa Arab itu memang di dalam Al-Quran itu adalah satu kata yang memang memiliki banyak arti ya Bapak Ibu. Ada yang menyebutkan, kalau di kalangan para ahli tafsir ada yang menyebutkan itu adalah para penyembah berhala ya. Para penyembah bintang-bintang itu disebutnya sebagai Sabean begitu. Tapi kata Sabean itu yang digunakan Al-Quran dan juga kata Sabean ya yang digunakan di dalam literatur klasik Islam begitu, itu juga beda merujuknya gitu ya. Merujuk ke satu komunitas yang mana itu beda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi ya kalau di dalam Al-Quran sendiri itu ada yang menyebutnya sebagai penganut agama bintang ya, yang menyembah bintang-bintang itu disebut Sabean juga. Ada juga yang menyebutkan ya penyembah berhala juga masuk ke situ. Ada juga yang menyebutkan agama yang didirikan oleh Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya ini hidup semasa dengan Nabi Isa.
Nabi Isa pendiri agama Kristen misalnya. Kalau Musa itu kan pendiri agama Yahudi, taruhlah seperti itu. Maka pendiri agama Sabian itu adalah Nabi Yahya begitu. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang sangat luas ya, sangat luas. Tapi saya sendiri lebih cenderung memilih untuk yang khusus tafsir Al-Quran itu untuk ayat surat Al-Baqarah ayat 61 apa 62 atau 63 saya lupa yang innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Nah, sabiin itu sabiah. Itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Yahya atau dalam tradisi Kristen itu disebut sebagai John the Baptist ya. John Yohanes apa? Yahya ya. Sang pembaptis ya. Santa John sang pembaptis, John the Baptist begitu. Nah, karena itu agama ini masih monoteis, masih tauhid begitu. Sama juga dengan agama Kristen dan juga agama Yahudi. Itu adalah agama-agama monoteis ya, agama yang berkeyakinan bahwa Allah itu esa, tinggal nanti persoalannya adalah bagaimana menjelaskan Allah kemahesaan Allah itu begitu. Kalau ulama kalam itu kan membaginya menjadi zat, sifat, ya, af'al gitu. Nah, kalau orang Kristen membaginya menjadi ya Allah itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus begitu ya. Nah, di mana kalau Asy'aristani itu menjelaskan Bapa, Putra, Roh Kudus itu sebagai Bapa itu adalah metafor untuk sifat Allah yang al-wujud ya. Ya kalau nggak salah al-wujud itu. Kalau yang anak ya putra itu metafor bagi sifat Allah yang al-kalam. Sementara kalau Roh Kudus itu adalah metafor bagi sifat Allah yang al-haya, ya sifat Allah yang hidup begitu. Nah, itu. Tapi terkait, nah inilah yang kemudian disebut sebagai Trinitas. Kalau orang Muslim punya, terutama dari kalangan Asy'ariyah, menisbahkan 20 sifat kepada Allah. Nah, kalau orang Kristen mungkin cuma 3 yang dinisbahkan itu, yaitu sifat wujud, sifat hayat, dan juga sifat kalam atau sifat al-ilm begitu. Ini kalau merujuk pada penjelasan Asy'aristani ya Bapak Ibu sekalian dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Nah, kalau kayak gitu berarti orang Kristen tauhid dong kayak gitu ya. Nah, ini penjelasannya panjang sekali ya Bapak Ibu, tapi kurang kontekstual kalau kita menjelaskan itu di sini. Nah, ini as-sabiyah kira-kira seperti itu. Saya jelaskan bahwa ini adalah kalau as-sabiyah yang dimaksud di sini ini adalah as-sabiyah yang dalam pengertian musyrik itu, bukan dalam pengertian yang monoteisnya, yakni pengikut ajarannya Nabi Yahya itu. Karena Nabi Yahya itu punya pengikut ya, Bapak Ibu sekalian. Nabi Yahya itu lebih tua 6 bulan daripada Nabi Isa begitu. Nah, katanya pengikut 2 nabi ini itu pernah bentrok juga itu di sungai mana ya? Di Sungai Jordan itu pernah bentrok juga itu katanya. Pengikut Yesus, ya pengikut Nabi Isa dan pengikut Yahya itu. Nah, kemungkinan besar sih sobiin yang ada di dalam Al-Quran itu, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah ya, penganut agama monoteistik yang diajarkan oleh Nabi Yahya itu. Tapi kalau yang sobia di sini, nah ini beda lagi begitu. Ini yang kita sebut sebagai penyembah bintang-bintang itu ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Maudhi'az Zahra itu berarti kuil ya. Kuil Dewi Venus. Az-Zahra itu Venus. Terus di sini ada ya
Taqarraba yataqarrabu. Ila. Berarti yataqarrabuna ilaiha. Begitu. Artinya adalah mendekati. Az-zait, minyak. Az-zait, minyak. Fima yataqarrabuna bihi ilaiha. Ini sama ya Bapak Ibu, ada yataqarrabu. Begitu. Lalu kemudian ada di sini sobba yasubbu. Nah, berarti kalau yasubbu nahu, domirnya apa ini kira-kira di sini? Ini menggunakan hum ya. Zaid Ustaz. Ya, yasubbun berarti kan hum. Kalau hunya ke zaid. Zaid. Betul. Ya betul. Balik lagi ke sini. Ala as-sokhrah. Sokhrah. Karang suci ya. Nah, terus kemudian ada dathar yatsuru, artinya adalah rusak ya. Kemudian dzalikal haikal. Dzalikal haikal ini apa? Kuil ya, kuil. Haikal itu kuil. Alladzi fihi as-sokhrah. Ini as-sokhrata, as-sokhratu, as-sokhrati. As-sokhrot. Dzalikal haikal alladzi fihi as-sokhrah. Sohrotu. Sokhratu ya. Oke. Nah, di sini apa namanya? Baca ini. Kalau berdasarkan kosakata yang kita ada, menjadikan ini ittakhadha yattakhidhu ittikhad. Berarti Ittakhadaha. ya. Wat takhodaha. Betul. Banu Israili. Banu Israil. Lu. Lalilu ini. Banu. Kan mudhof ilaih ya Ustaz. Iya. Israel itu Israel ya. Tapi dia mudhof ilaih kan? Betul. Mudhof ilaih berarti majrur kan? Nah. Tapi karena dia jamak taksir, enggak Israel enggak jamak ya. Asli ya. Bani Israel. Ya. Israel itu berarti nama untuk nama ya, bukannya jamak taksir kan? Bukan. Banu Israil. Lah, oke. Ini kiblatan. Kenapa disebut kiblatan? Hal ya Ustaz. Bukan. Ini disebut maf'ul bih kedua. Menjadikan kan berarti ya. Menjadikan dia apa gitu kan. Nah, dia itu ada dia. Kiblat itu apa maf'ul tuh? Pertama. Arah ya, arah. Iya. Arah untuk sholat, untuk berdoa mereka. Hina malakuha. Ya, hina malakuha. Sewaktu apa malakuha Ustaz? Mereka menguasai. Malaka yang milikuni. Dari malak. Ini menguasai ya, malaku. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau membaca ini? Coba dari ini aja lah. Nah, sampai Zahroh ini. Mungkin dari Bu Yuli dulu yang karena sudah menyerahkan tugasnya. Wah, hebat Bu Yuli ya. Kita masih banyak salah Ustaz. Kita lalai. Kirain saya paling telat tadi ngerjain sebelum maghrib. Ternyata bukan paling telat ya, sendirian. Oh, paling duluan itu. Hebat. Tadi sebelum maghrib kirain saya, waduh saya telat nih ngumpulin. Ya ternyata sendiri malah. Mantap pokoknya Bu Yuli. Masih salah Ustaz kayaknya. Hah? Ya, dicoba saja. Wa amma baitul muqaddas maqdisi baitul maqdis. Wa amma yang tadi saya serahkan ya, saya baca ya, enggak tahu ini benar atau salah. Wa amma baitul maqdisi wa huwal masjidul aqsa
fakana fi awwali amrihi ayyamas sabiati maudhi'uz zahrati wa kanu. Sampai mana tadi ya? Sudah ya? Udah. Sampai zahrati. Nah, ini yang akan kita lihat adalah di maudhi'uz zuhrati, maudhi'uz zahrati. Kita lihat di kana, kana kan ya. Kana ini berarti secara subjek itu kira-kira huwa kan ya. Khobaru kana. Ya. Dia di dalam kana itu ada huwa. Nah, huwanya ini kira-kira kembali ke mana? Bait Maqdis ya, atau Masjid Aqsa lah begitu. Nah, itulah yang nanti menjadi isim kana. Jadi isim kananya sudah ada di dalam kananya sendiri. Kan kana itu huwanya kan. Begitu. Nah, lalu yang kita cari adalah khobar kananya. Yang dimana nanti khobar kana inilah yang mansub. Oke, kita cari khobar kananya. Fi awali amrihi ayyamas sabiati. Nah, Ayyamas ya, ayyamas sabiah ini kan waktu lah. Kalau waktu ya otomatis mansub lah ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira yang mana yang lain? Maudi'ah. Ya, maudi'u menjadi maudi'ah. Betul. Seperti itu. Maudi'u itu. Inilah yang disebut dengan khobar kananya. Begitu. Maudi'az zahrati. Baik. Sekarang kita terjemahkan begitu. Nah, mungkin kalau menerjemahkan ya dari Bapak Ibu yang lain mungkin silakan. Ada yang mau? Atau dilanjut saja Bu Yuli lah ya. Gimana penerjemahannya itu? Adapun Baitul Maqdis dia adalah Masjidil Aqsa yang dia itu pada mulanya adalah Ayyamas Sabi'ah tadi ya, tempat Ayyamas Sabi'ah. Nah, Maudhi'u itu apa ya? Maudhi'ah. Maudhi'az Zahra. Apa Ustaz? Kuil Dewi Venus tadi ya? Iya, kuil Dewi. Oh, Venus. Kuil. Udah sampai situ Ustaz. Ya, betul. Belum mudeng. Jadi belum mudeng nih. Belum mudeng gimana ya Ibu? Mungkin. Ya, silakan. maksudnya Baitul Maqdis itu awalnya adalah hari-hari awalnya. Ini Ayyamas Sabi'ah apa terjemahnya? Pemeluk agama Sabian, bukan hari-hari. Pemeluk agama Sabian. Ya, di masa pemeluk agama Sabian. Pada awalnya adalah kok di masa, maksudnya apa tuh Ustaz? Maksudnya Masjidil Aqsa itu adanya Baitul Maqdis. Adapun Baitul Maqdis wawal Masjidul Aqsa atau yang disebut Masjid Aqsa itu fakana fi awali amrihi, pada mulanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu ayyamas sabiati, di masa pemeluk agama Sabian, maudhi'az zahrati, adalah kuil Dewi Venus, begitu. Oh, jadi Masjidil Aqsa itu kuil, tempat dulunya kuil itu ya? Iya, tempat pemujaan orang bintang. Orang agama Sabian. Iya, Sabian yang menyembah bintang-bintang itu. Begitu, Sabian. Kan Venus itu bintang ya, Venus. Planet. Venus. Nah, jadi dulunya Baitul Maqdis itu
memang tempat peribadatan juga, tapi peribadatan yang politeistik ya, penyembah bintang begitu. Oke, lalu bagaimana nih di masa Pak pemeluk agama Sabian ini? Nah, kita lihat mungkin Bapak Ibu ada yang mau membaca dari wakanu sampai titik hunaka ya. Ya, saya ya Ustadz. Ya. Wakanu yataqarrabuna ilaiha bizaiti fima yataqarrabuna bihi ilaiha wa yasubbunahu ala sokhrati allati hunaka. Oke. Dan mereka itu mendekati kuil itu ya Ustaz. Mendekati kuil itu dengan membawa minyak. Kemudian fima yataqarrabuna bi ilaiha. Fima. Dengan minyak itu mereka mendekati kuil. Ya, Zahra ya. Ya. Zahra. Oh gitu. Dengan minyak itu mereka mendekati Az-Zahra. Patung itu ya Ustadz sebenarnya. Ya, Dewi Venus. Dewi Venus. Wa yasubbunahu, mereka menyirami. Ya. Menyiram dengan minyak itu di karang suci. Loh, katanya mendekati Venus kok, tapi yang disiram karang suci Ustadz. Kan di situ kuil Venus. Kuil. Ada Dewi Venusnya di situ. Oh, ada Dewi Venus. Dan di situ tapi juga ada yang karang. Disiram bukan itu karangnya. Ya, kan ada patung Dewi Venusnya. Itu kan kuil. Lalu ada patung dan di dalamnya juga ada batu karang. Begitu. Oh, batu karang. Oh, dalam penyembahan ke Dewi Venus itu mereka mercikin air itu. Ya, mungkin di kakinya Venus kali itu Ustaz. Allati hunaka, yang berada di sana. Betul. Oke, betul ya, Bu. Lalu kemudian kalimat selanjutnya nih, summa dasaro sampai malakuha. Mungkin Bu Syarifah, ayo Bu Syarifah. Wah, nanti salah semuanya. Nggak apa-apa, namanya juga sekolah. Saya coba dulu ya. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dathara dzalikal haikali ya. Tsumma dathara. Dzalikal haikali. Haikalu apa haikali? Haikala. Saya lupa ya. Haikala kali. Haikala ya. Ayo pura-pura ini Bu Syarifah nih. Tsumma dathara dzalikal haikalu. Jadi haikala alladzi fihi ratu wattakhadha banu Israili kiblatan li salatihim hina malakuha. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu. Summa, ini huruf fatof ya. Lalu kemudian ada datharo. Nah, ini fi'il. Kalau ada fi'il berarti kita harus cari fa'ilnya. Apakah fa'ilnya itu ada di dalam datharo sendiri ataukah di luar dirinya, begitu. Nah, kita cek, oh ternyata ada di luar dirinya. Apa itu? Dzalikal haikal. Kalau fa'il berarti harus marfu. Berarti ini haikalu. Dzalikal haikalu. Dzalikal kitabu. Nah, itu kan. Oh iya, benar tadi ya. Dzalikal kitabu. Pak Ustadz udah dari tadi geli itu. Makanya kok haikala. Oh, ya kok kirain menjadi maf'ul Ustadz. Aduh, Masya Allah. Kan kita lihat ada dasaro kan rusak. Kecuali kalau
merusak gitu kan. Nah, kita mungkin pertanyakan apakah dzalikal haikal ini fa'il atau maf'ul bih. Kalau ini rusak begitu kan, berarti ini adalah kata kerja yang tidak butuh objek kan. Ya, rusak itu kan tidak butuh objek kan ya. Piring itu rusak gitu. Nggak butuh objek, itu dia udah predikat. Predikat yang tidak butuh objek. Tapi kalau dia merusak, nah, butuh objek kan, apa yang dirusak? Nah, kalau dasaro kan enggak. Nah, ini berarti artinya kemungkinan besar bahwa di sini ada objek itu sangat kecil sekali. Karena itu kita prediksi, wah ini adalah fa'il atau subjek. Begitu. Oke, kemudian ada di sini alladzi fihi sokhratu, betul bahwa kalau seandainya kita ketemu dengan domir, dengan kata depan atau jar, kemudian ada majrurnya berbentuk domir mutasil seperti ini, Bapak Ibu, maka sudah dia nggak bisa menjarkan yang di depannya, gitu. Ini kita harus hati-hatinya, gitu. Karena dia cuma sekali fungsi, begitu. Dipakai sekali, ya nggak bisa ngaruh ke yang lain. Gitu, cuma segitu aja. Nah, beda nanti dengan yang ini ya, dengan fi'il yang butuh dua maf'ul, seperti kayak ittakhadha. Itu ha, ya harus ini, tapi kiblatan juga harus muncul, begitu. Jadi dia membuat mansub itu berkali-kali. Kalau ini kan membuat jar itu cuma sekali. Artinya apa? Harus kata yang selanjutnya harus dikembalikan ke awal mulanya. Awal mula untuk suatu kata itu apa? Marfu. Jadi kata sebelum diapa-apakan, ya, itu marfu. Baru ke majrur ketika ada, misalnya diposisikan sebagai majrur ya, didahului sebelumnya ada dom, ada apa? Ada jar atau ada mudhof sehingga dia menjadi mudhof ilaih dan jadi majrur. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita kembalikan ke yang semula. Nah, sekarang kita lihat di sini. Wattakhadha. Nah, ini ada fi'il, kemudian maf'ul bih yang berbentuk domir muttasil, begitu. Nah, wattakhadha. Nah, dalam bahasa Arab kadang konstruksinya seperti ini, Bapak Ibu. Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Kalau bahasa Indonesia kan lebih teratur lah ya. Konstruksinya itu subjek, predikat, objek. Sudah. Begitu. Enggak macam-macam lah. Tapi kalau bahasa Arab ada yang modelnya predikat, ittakhadha, objek, ya, baru kemudian subjek. Iya, seperti ini. Wattakhadha Banu Israil ini berarti ini yang menjadi apa? Menjadi fa'il. Menjadi fa'il ya. Israilalilu tadi. Banu Israili. Oke. Apa bukan nih? Karena betul, itu mudhof ilaih. Nah, Iya. tapi persoalannya pada kata Israil. Israil itu masuk ke kata yang jenis apa ya? Isim alam. Isim. Ghair munsharif bukan ya? Iya betul, ghair munsharif. Iya, berarti Isra'ilah. Isra'ilah, betul. Banu Isra'ilah. Oke. Karena ittakhadha itu fi'il yang butuh dua objek, maka kita cari objek yang keduanya. Kalau objek pertama kan ha sudah ketemu, dan objek kedua juga sudah ketemu, yakni kiblah. Nah, ini tinggal karena objek kan berarti objek pertama mansub, objek kedua juga mansub. Berarti kiblatan. Betul. Nah, li sholatihim khina malakuha.
kiblat untuk sembahyang mereka ya. Hina ketika mereka menguasainya. puasa. menguasainya. Siapa yang menguasai kuil ini nih? Kuil agama Sabian ini. Yahudi lagi. Iya. Betul, Yahudi ya, Banu Israel kan? Oh iya. Ya, Banu Israel. Israel. Ya, karena saat itu belum ada Kristen. Banu Israel saat itu kan ada Kristen, ada Yahudi. Kristen. Nah, Nah, oke, jadi kira-kira secara ide umumnya apa dari paragraf ini? Jadi Masjid Aqsa itu dulunya seperti apa sih gitu ya? Kan bisa dijelaskan. Berarti, merupakan kuilnya orang Majusi. Orang Majusi. Orang penyembah Venus itu tadi, Ustadz. Iya, betul. Venus. Lalu setelah itu menjadi milik siapa? Menjadi milik Bani Israel. Ya, orang Yahudi ya. Ya, orang Yahudi. Orang Bani Israel itu. Dan dijadikan apa berarti? Kuil itu. Dijadikan kiblat. Kiblat itu apa sih, Ustadz? Arah. Arah ya. Arah. Tempat. Kalau kita kan juga sholatnya kan pertama-tama menghadap ke sana, Ustadz. Betul, menghadap ke apa? Masjid. Namanya kiblat juga ya berarti. Iya, dulu. Sebelum mendapat wahyu itu kan Nabi Muhammad. Iya. Itu sebelum. Jadi senang orang Yahudi itu kiblatnya dipakai oleh umat Islam saat itu ya. Tapi Nabi Muhammad selalu berdoa agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah saja gitu. Baru dijabah ketika sudah ada di Madinah itu. Dan itu juga menimbulkan gesekan yang luar biasa itu antara umat Islam dan orang Bani Israel atau orang Yahudi di masa itu ya. Ketika ada perubahan itu. Nah itu godaan keimanan saat itu. Hanya pindah kiblat doang itu. Itu adalah godaan keimanan umat Islam. Saat itu ya. Nah itu dulunya adalah di Nah makanya itu salah satu daripada bagaimana orang musyrik Quraisy itu tidak terlalu bersimpati kepada dakwahnya Nabi Muhammad, karena bagaimana orang udah punya tempat ibadah ya, di Masjidil Haram begitu ya. Nah, yang itu juga sangat menguntungkan bagi para pembesar musyrik Quraisy. Datangnya Nabi Muhammad mengubah arah kiblat ke Masjidil Aqsa. Ini nggak nguntungin buat ekonomi saya gitu. Sehingga perang lah gitu ya. Di datanya Ibnu Zubair, Urwah bin Zubair itu salah satu dari alasan kenapa orang musyrik Quraisy itu memusuhi Nabi Muhammad, yaitu karena sumber ekonominya terancam oleh agama baru itu. Orang-orang seperti Abu Sufyan itu bukan orang-orang yang taat beribadah ke berhala-berhala itu, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang musyrik itu. Maksudnya mereka itu secara ibadah lah ke berhalanya kayak gitu ya. Ya nggak terlalu concern lah kayak gitu kira-kira ya. Cuma yang jadi soal itu adalah soal ekonomi begitu ya. Karena kalau seandainya kiblat ini diubah ke sana, maksudnya ke Masjidil Aqsa, lah ya saya dapat duit dari mana gitu kan. Kalau seandainya sudah, maksudnya makanya itu perlawanannya luar biasa itu. Orang seperti Abu Sufyan nggak mau kalah. Kalau Abu Sufyan itu kan dari Bani Umayyah.
Kalau Bani Umayyah itu segala apapun, termasuk itu yang sakral-sakral seperti agama, itu bisa diperjualbelikan Bapak Ibu ya. Nah, termasuk ketika mereka jadi raja, itu jadi khalifah, agama pun itu bisa dijadikan ini ya komoditas ekonomi begitu. Cara pikirnya Abu Sufyan karena cara pikir saudagar ya, atau kelas pengusaha, jadi ya atau politikus ya, jadi otak matre. iya, otaknya matre, jadi ya nggak mau lah ini kalah gitu ya, semacam oligarki inilah, kekuasaan dan juga ekonomi gitu, jadi nggak mau begitu ininya. Di Ustaz, samping ya silakan. Ustadz tolong baca lagi dong dari pertama sampai yang tadi hina. Oh iya, baik. Kita perhatiin lagi Ustadz baca. Baik, siap. Oke, wa amma Baitul Maqdisi wa huwa al-Masjidul Aqsa. Baitul Muqaddas. Ya, fakana fi awwali amrihi ayyam as-sabi'ati mawdi'az zahrati. Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa fi awwali amrihi, pada mulanya, kana ya ayyam as-sabi'ati mawdi'az zahr, pada masa pemeluk agama Sabean ialah kuilnya Dewi Venus begitu. Jadi Bait Maqdis atau Masjid Aqsa sekarang itu dulunya adalah kuilnya Dewi Venus. Wa kanu yataqarrabuna ilaiha begitu. Bizaiti fima yataqarrabuna bihi ilaiha. Nah, ketika mereka mendekati atau beribadah menyembah Dewi Venus, mereka menggunakan minyak. Wa yasubbunahu, dan mereka siramkan atau percikkan minyak itu ala sokhroti, di atas batu karang, allati, yang hunaka, ada di kuil Dewi Venus itu begitu. Nah, summa, kemudian, dasaru dzalikal haikalu, kuil itu hancur atau rusak. Kuil yang di dalamnya ada sokhro, yang di dalamnya ada batu karang itu, dasaro, rusak. Begitu ya. Wattakhoda, lalu wattakhoda Banu Israel. Lalu kuil itu ittakhoda, dijadikan Banu Israel, oleh Bani Israel, kiblatan li sholatihim, kiblat sholat mereka, hina, ketika malaku, mereka menguasai kuil tersebut, wilayah ini ya. Nah, jadi di situ ya yang masih mungkin yang masih tersisa sampai sekarang bukan kuilnya, tapi namanya as-sokhroh itu ya Bapak Ibu, batu karang. Nah, tempat Nabi kita Muhammad SAW itu mi'raj ya, dari situ ke atas begitu, ke langit begitu. Dan Ustaz, ya silakan. tadi yang wattahozaha yang tadi Ustaz bilang itu fi'il hanya itu maf'ul ya. Itu kaedahnya nggak harus fi'il fa'il baru maf'ul ya. Iya. Jadi bisa ada seperti ini. Betul. Bisa fi'il maf'ul bi, dengan catatan maf'ul bi mungkin bisa diisi di situ oleh dhamir, lalu kemudian fa'il. Itu bisa seperti itu. Ustadz boleh tanya? Ya, silakan. Gimana, Bapak Ibu? Ustadz sudah ke Masjidil Aqsa? Oh, belum pernah Ibu.
Oh, Ya minta doanya moga bisa ke sana. amin. Kan sekarang kan diperebutkan itu ya antara Iya. apa dibagi dua gitu loh. Iya. Sebagian untuk masjid, sebagian punyanya Yahudi itu kan Ustaz. Sehingga perang sampai sekarang nggak ada habis-habisnya itu kan. Gitu Betul ya betul. Ustaz. Iya. Ya sebenarnya kan udah punya milik Islam itu ya. Oh, Dari zaman dulu ya orang Yahudi itu termasuk nakal, kalau menurut saya nakal, licik dan juga apa ya, licik, nggak jahat. tahu balas jasa gitu. Saya baca itu buku namanya The Indestructible Jews. Ya, Yahudi yang tak terkalahkan ya, yang tak terhancurkan. Itu ditulis oleh Max Dimon. Beliau adalah pakar sejarah Yahudi ya. Itu pendirian negara Israel yang ada di sana itu ibarat air susu dibalas air apa? Air tuba ya. Ya. Kayak begitu. Selama ratusan selama berapa? 10 abad ya atau semenjak Islam berdiri itu Islam itu selalu ngemong orang Yahudi begitu. Sejak misalnya masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, Turki kerajaan di Spanyol itu. Ya, sampai mereka itu Sampai punya sekarang ya, Ustaz? iya. Kalau iya sampai sekarang juga ngemong gitu. Kalau memang karena watak dari agama kita ini adalah kalau dalam Al-Qur'an nyebutnya muhaiminan alaih. Kita itu agama yang ngemong agama-agama lain begitu. Nah, Yahudi itu intelektual besar mereka itu muncul dan itu zaman keemasan mereka kata Max Dimon. Itu di masa Islam Bapak Ibu ya. Sebesar-besarnya intelektual Yahudi itu ada namanya Musa bin Maimun. Atau di barat disebut sebagai Maimonides. Maimonides itu punya buku namanya kitab Dilalatul Hairin. Bayangkan untuk mengemukakan argumen atau teologinya orang Yahudi, dia pakai Al-Quran itu. Dan orang-orang Yahudi di masa itu untuk membangun teologi mereka itu mereka pakai kadang dalil-dalil Al-Quran itu dipakai kayak seolah seperti biasa aja gitu Bapak Ibu ya. Kayak kita misalnya pakai ayat Al-Quran misalnya. Itu orang Yahudi dulu kayak begitu dengan Al-Quran. Nah, tapi sekarang Dujan dan mereka maju ya. Pemikiran mereka itu ada tokoh-tokoh besar itu Sa'adiyah, terus Musa bin Maimun, terus banyak lagi ya Israel siapa begitu. Itu tokoh-tokoh besar Yahudi itu dan itu mereka hidup di era keislaman, tapi sekarang malah dicaplok itu kurang ajar. Yang Israel itu ya. Ya tapi nanti juga kita santai-santai aja kok. Bentar lagi juga dikuasai lagi oleh kita. Amin. Ya, sementara. Oke. Kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau membaca sampai Bentar, ya, saya mau tanya yang tadi itu. Oke, silakan. Boleh tanya dulu? Silakan. Tadi sokhro itu bisa diartikan gurun pasir juga, gurun. Kalau gurun pasir itu as-soharo gitu ya Bapak. Sahara. Oh, beda ya Ustaz? Itu beda Ustaz? Beda. As-soharo, nah ini. Oh, as-soharo. Nah ini gurun namanya. Terus apa namanya? Oh iya ya. Terus itu Ustaz, apa? Tadi kan ittakhadha itu kan fiil yang butuh dua objek itu tadi ya Ustaz ya? Betul. Ya itu mungkin bisa dicontohkan yang lain gitu Ustaz untuk yang fiil yang semacam ittakhadha ini yang selalu butuh dua objek gitu loh. Maksudnya biar kita itu yang selalu fiil yang selalu butuh dua objek itu apa saja gitu loh. Oh iya, mungkin baik. Mungkin saya coba tutup share dulu ya. Biar saya bisa langsung tahu, oh ini langsung harus kita cari dua objek gitu loh maksudnya gitu. Betul. Sebentar Bapak Ibu.
Nah, ada beberapa kosakata yang memang itu butuh dua objek di dalam bahasa Arab. Yang pertama misalnya a'to yu'ti. A'to yu'ti, i'to'un. Nah, ini disebut sebagai salah satu kata kerja yang butuh objek. Memberi atau memberikan. Contohnya misalnya a'toitu Kitaban. ya, a'toitu apa ya? Akhi Itu akhi. al kitab. Nah, berarti kan saya beri buku ya ke saudara saya. Nah, saya beri saudara saya buku. Gitu. Di sini ada dua maf'ul. Kan atau itu sudah mengandung di dalamnya subjek dan predikat begitu. Sementara akhi ini adalah maf'ulun bih. Lalu Alkitab juga maf'ulun bih. Nah, ini maf'ul bih yang pertama dan ini juga disebut maf'ul bih yang kedua. Begitu. Lalu ada lagi misalnya ja'ala yaj'alu. Nah, ini saya ja'lun kayaknya. Saya kurang tahu ini masternya apa. Ja'ala yaj'alu artinya menunjuk menjadikan. Ya, menjadikan. Ja'alallahu nas ya khalifatan. Di sini mana maf'ulnya? Anas. Anas. Maf'ul satu. Maf'ul satu. Maf'ul kedua? Khalifatan. Nah, seperti ini. Jadi ja'alallahu an-nas khalifatan. Begitu. Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah. Nah, ini. Kemudian, tapi ini tergantung juga ya, Bapak Ibu. Tergantung kata kerjanya. Di bahasa Indonesia juga banyak ya, kata kerja yang butuh dua objek. Selain menjadikan, itu, memberikan, terus apa lagi ya kira-kira? Maksudnya yang ada di pikiran saya ada dua ini gitu. Ada yang lain sebenarnya. Tidak banyak ya Ustaz? Enggak banyak sih, beberapa gitu. Zonna mungkin juga butuh dua objek kayaknya ya. Menyangka, mengira. Menyangka, mengira. Dhannun. Nah, di sini. Dhannun. Nah, menyangka atau mengira. Dhonantuka Zaidan. Gitu. Saya kira kamu itu Zaid. Nah, itu di situ kan maf'ul pertama. Dan Zaidan itu adalah maf'ul bih yang kedua. Begitu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang memang fi'il yang membutuhkan dua objek begitu. Ustaz, tadi
An-nasa ja'alallahun nasa khalifata. Ya, Ustaz. Khalifatan. Nasa dan khalifata ya, karena dua-duanya maf'ul bih. Ya, ini bukan khalifata tapi khalifatan. Oh, khalifatan. Itu kenapa, Ustaz? Karena kan nggak ada alif lam. Oh, iya, iya, iya. Ya, Iya. ada alif lam harus tanwin. Ya, Ya, ya. harus tanwin, kira-kira begitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Bapak Ibu, silakan. Jadi cuma ini ya Ustaz, nggak ada lagi ya? Ada lagi, cuma saya maksudnya yang ada dalam pikiran saya tiga ini yang kebayang ya. Oh gitu. Mungkin ada yang lain itu. Ada yang lain. Kalau memberi dalam bahasa Arab juga ada bahasa wahaba ya yahabu. Wahaba ya. Nah, ini bina apa ini namanya? Wahaba Bina ajwab. yahabu. Apa? Bina. Wahaba yahabu. Karena ada bina ajwaf, bina nakis, Bina. Mu'tal ya Ustaz. Mu'tal. Ya, ini memang mu'tal, tapi kan ada tiga itu ya. Oh ya. Mu'tal itu. Bina. Misal apa ya? Misal wawi apa Bina, ya? betul. Bina misal ya. Karena kan Misal. ya pada dasarnya kan Misal wawi ya? gimana Ibu? Misal wawi, Ustaz. Misal wawi, betul. Ya. Misal waw. Pada dasarnya kan kata dasar bahasa Arab itu kan ada tiga elemen pembentuknya ya. Ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kalau salah satunya itu ada huruf illat, maka di situ fi'il mu'tal namanya. Tapi namanya kalau di fa fi'il itu misal, kalau di ain fi'il namanya Ajwab. ajwaf ya. Kalau di lam fi'il Nakis ya? nakis, betul. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau wahaba yahabu artinya memberikan. Tapi biasanya ini juga butuh dua objek ya. Butuh dua objek. Berikanlah aku ya. Tapi kadang ekspresinya itu kebanyakan jarang ditemukan seperti ini Bapak Ibu. Habni. Habni kan berikanlah aku. Yang ada adalah habli. Itu. Fahabli taubatan. Nah, kalau yang ini sepertinya cuma butuh satu objek kalau yang seperti ini. Ya. Karena untuk yang ke objek yang ininya itu kan pakai li ya, berarti itu kan jar majrur. Kalau objek kan berarti yang langsung terkenai pengaruh fiilnya begitu. Kalau ini i-nya itu kan nggak terkenai. Kalau yang terkenai langsung itu jadinya adalah ni begini ya. Tapi ini jarang sekali saya temukan ya, habni gitu. Gitu. Habli taubatan. Taubatan. Habli taubatan. Yang ada juga itu zada. Zada ya, zidu. Zada yazidu. Nah, menambahkan. Nah, kalau menambahkan kan zada yazidu itu artinya bisa bertambah, bisa juga menambah dan menambahkan. Nah, kalau artinya menambahkan berarti harus butuh dua objek begitu. Seperti apa? Zidni ilman. Zid ya ilman. Zidni berarti kan ni itu adalah ya maf'ul bi satu. Ya, ilman berarti yang maf'ul bi kedua. Begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak ada kita, yuk sama-sama Bapak. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya.
Oke. Di sini ada yang mau baca mungkin yang belum? Bu Siti Sabihah? Atau ya. Saya coba. Baik. Wadzalika anna Musa shalawatullahi alaihi lamma kharaja bi bani Israila min Misra wa malaku baital maqdisi kama wa'adallahu abahum Israila wa abahu Ishaqa min qablihi wa aqamu bi arditihi amarahullahu bittikhadi kubbatin min khashabis sinti alladhi uyyina miqdaruha wa sifatuha wa hiyakiluha wa tamasiluha bil wahyi. Oh, betul semua ini, Bu. Mantap ini ya. Mungkin sekalian diterjemahkan juga. Saya terjemah. Garis besarnya aja Ustaz ya. Baik, silakan. Hal demikian karena pada saat Nabi Musa keluar dengan Bani Israel dari Mesir, kemudian dan menguasai Baitul Maqdis sebagaimana telah Allah janjikan terhadap moyang mereka, yaitu Nabi Yakub dan ayahnya yaitu Nabi Ishak sebelumnya. Dan ketika mereka mengembara atau tinggal di tanah padang pasir, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menjadikan kubah yang terbuat dari kayu akasia yang ukurannya, karakteristiknya, bangunannya, dan patung-patungnya sudah ditentukan oleh Allah berdasarkan wahyu. Ya, betul seperti itu ya Bapak Ibu. Mantap ini, betul semua. Secara... Pelan-pelan. Oke. Nah, yang menarik di sini adalah ini ya, konstruksi di sini. Uyyina miqdaruha. Nah, ini konstruksi apakah kira-kira? Uyyina miqdaruha. Majhul. Majhul ya. Ya, mabni majhul ya. Begitu. Yang ukurannya dan lain-lainnya itu sudah ditentukan oleh wahyu. Nah, Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, wadzalika anna Musa salawatullahi alaihi lamma kharaja bi bani Israila min Misra. Nah, jadi Bani Israel mereka menguasai menguasai kuil Sabean itu. Lalu mereka jadikan kuil Sabean itu sebagai kiblat untuk sholat mereka. Awal kisahnya itu seperti ini gitu. Jadi Musa alaihissalam itu keluar kan bersama Bani Israel dari Mesir ya. Nah kemudian karena kemudian mereka menguasai Baitul Maqdis. Wa malaku Baitul Maqdis kama wa'adallahu abahum Israel wa abahu Ishak. Sebagaimana yang dijanjikan untuk leluhur mereka yaitu Israel dan bapak mereka yaitu bapaknya Israel berarti Ishak ya. Nah, min qablihi sebelumnya wa qamu bi arditih dan mereka tinggal di ardutih ya tih itu bolak-balik ya. Di padang pasir gitu. Kan karena suka ngeyel gitu ya Bani Israel itu. Jadinya mereka disiksa oleh Allah, dikasih azab 40 tahun itu mondar-mandir di di padang pasir begitu. Di padang pasir. Bayangin ya mungkin kalau nggak banyak ngeyel sih cepat untuk sampai ke Palestina ya saat itu. Tapi karena dari Mesir ke Palestina itu sebenarnya dekat itu. Nah, tapi karena mereka ini mungkin jadi tinggalnya ya di gurun. Nah, lalu ngapain aja mereka di gurun itu? Nah, di gurun kan kemana arah sholatnya Bani Israel itu? Belum jelas kan? Bukan ke
yang kuil Venus itu dulunya bukan gitu. Tapi mereka kan di gurun, otomatis kan harus punya tempat sesembahan begitu ya untuk Allah itu. Nah, lalu kemudian untuk ke situ Allah memerintahkan Nabi Musa bittikhadhi qubbatin ya min khoshabis sinti, untuk membuat kubah min khoshabis sinti dari kayu akasia yang ukurannya, deskripsinya, terus bangunannya ya, dan juga patung-patungnya itu sudah ditentukan oleh wahyu begitu. Nah, jadi bikin semacam kubah ya. Tapi ada ahli kayak seperti Franz Rosenthal itu dalam terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun, ada terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun dalam bahasa Inggris dan itu bagus ya Bapak Ibu terjemahannya. Kalau yang terjemahan bahasa Indonesia itu kurang bagus menurut saya. Itu Franz Rosenthal itu di dalam catatan kakinya ketika menerjemahkan kata kubah, ini dia mengkritisi Ibnu Khaldun bahwa Ibnu Khaldun ini salah mendeskripsikan, salah menyebut. Ya. Kalau yang selama ini kita pahami, kalau kubah itu kan kubah ya, bangunan seperti itu. Nah, tapi di sini Franz Rosenthal menyebutnya sebagai tabernakel ya. Ya, tabernakel itu kayak semacam perkemahan yang terbuat dari dari kulit sapi katanya begitu. Nah itu jadi dulu orang Yahudi itu mereka punya di tengah-tengah padang pasir itu mereka punya kayak semacam aula lah ya, kubah. Nah, aula yang ya, disebut sebagai tabernakel itu terbuat dari kemah lah ya, kemah besar. Nah, yang di situ ada altar, ada patung, ada apa begitu. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjutkan kisahnya nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau membacakan, silakan. Silakan, siapa lagi? Bu Aan mungkin? Ada. Ustaz mau tanya. Ya, silakan Bu Yuli. Ini ada kata min, kalau nama kota jadi nggak berubah ya, min Misra, nggak bukan Jer jadinya ya, tetap. Bukan, ya nama kota itu kan karena isim alam. Isim alam itu nama diri. Itu majrurnya itu bentuknya adalah cirinya adalah fathah di akhiran itu. Oh, In Misra. Ini kan fi mahalli jar. Fi mahalli jar, betul. Ini majrur. Nah, ini jar, ini majrur. Nah, ini seperti ini gitu. Jadi ciri jarnya itu fathah. Jadi ciri jar itu bukan hanya kasroh tapi juga fathah. Jadi fathah itu tidak hanya miliknya mansub tapi juga miliknya majrur. Tapi yang membedakan adalah jenis isimnya gitu. Kalau majrur juga itu kan bisa jadi miliknya mansub. Kalau seandainya kasusnya adalah jamak muannas salim yang menjadi objek. Nazartu al-muslima ta'abti atau tu. Muslimati. Al-muslimati karena itu objek kan. Begitu. Jadi itu kasro di situ bukan ciri jar tapi adalah ciri mansub, maf'ul bih dia begitu. Seperti itu mungkin. Ya, jadi Ustaz. Yo, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, oke. Mungkin Bu MSI ya, JF66. Oh, nggak ada ya. Mana bapak-bapaknya pada nggak ada ini? Bapak-bapaknya mana Pak Ustadz?
Kurang tahu juga Ibu. Iya ini. Semua ya. Mana Sekali Pak? semua. Biasanya dulu ada Pak siapa ya? Pak Ada Pak Mahmud. Pak Mahmud ya, Pak Syukur, Pak Iya. siapa lagi? Pak Edi ya. Ini yang MSI ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Nggak ada gambarnya. Kurang tahu juga ini. Oke, ada yang mau lanjut silakan Bapak Ibu. Dibacakan. Coba ya Ustadz, kalau salah betul. Baik, silakan. Masih banyak kelirunya. Wa amarallahu Musa ayyado'a fi hadhil qubbati tabuti wal ma'idati bisihafiha wal manarati bikinadiliha. Ya, bikinadiliha. Oke, kita bahas ya. Wa amarallahu Musa. Berarti ini amaro fi'il. Ya, predikat ya, fi'il. Allah fa'il. Subjek ya. Musa sebagai maf'ul bi. Oke. Kira ini benar. Sekarang kita tinggal lanjut ke sini. Ada an. Kalau masuk ke fi'il berarti an ya doa. Ya doa. Mansub ya. Betul ini. Tapi di dalam dirinya sudah ada predikat subjek. Ya. Predikat subjek. Berarti apa? Menyimpan. Meletakkan. Meletakkan. Nah, yang akan kita tanyakan adalah menyimpan di mana, meletakkan atau meletakkan apa gitu ya. Nah, pertanyaan itu perlu kita sampaikan, perlu kita tujukan untuk supaya menentukan, oh berarti setelah ini ada objek nih. Oh iya. Oke, kita lihat di sini. Fi hadhil qubbati. Oh berarti di sini menyimpan di mananya ya. Di kubah ini. Nah, tapi apakah sudah memenuhi atau apa sudah mencukupi kebutuhan objek untuk ya doa di sini? Belum. Ini kan jar majrur bukan objek. Ya. Nah, kira-kira berarti objeknya mana? Nah, kita cari di setelahnya. Mana ini berarti? Mana? Wal ma'idah tahu ya. Bisihafiha. Nah, yang pertama apa? Wal ma'idah kan masih jadi satu tuh masih belum. Gimana? Tabut. Tabut. Betul. Nah ini objeknya itu adalah tabut. Jadi tadi dibacanya adalah bukan fi hadhil qubbati at-tabuti, bukan. Oh, bukannya tapi, jadi satu sama kubahnya itu ya Ustadz? Bukan. Tabut itu ini kan tabut perjanjian ya. Oh, tabut perjanjian. Ya oke. Tabut ini berarti maf'ul bi. Adanya wawul ataf. Berarti ini ada lagi yang jadi mansub nih sama seperti tabut. Apa itu? Tadi Ustadz kubata ya? Fi hadhil qubbati. Karena ada fi kan? Oh iya. Nah, karena ada fi ini kan berarti yang ini bukan. Kemudian wal ma'idah jadi wal ma'idatah. Wal ma'idata. Kalau ini bisihafiha. Betul ini. Wal manaroti. Wal manarota. Wal manarota. Oke. Lalu konadiliha. Bi konadiliha. Betul sekali. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk
meletakkan di Kubah. dalam Ya, kubah ini ya, kemah inilah ya gitu ya. Perjanjian. Ya, tabut ya, semacam tablet begitu. Terus Tadi maf'ul bih ya, itunya tabut dan wal maidah. betul. Tabut wal maidah wal manaro itu adalah maf'ul bih. Kalau ininya ma'tuf ya begitu. Nah, maidah hidangan, sihaf piring-piring, ya. Madbahun lil kurban itu adalah altar pengorbanan. Al-alwahul masnu'ah itu papan batu yang dibuat. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait ini? Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan yang ini. Nah, ini apa nih? Dilihat. Mungkin Bu Romlah. Belum paham, itu aja saya masih belum paham, Ustaz. Oh, yang ini? Iya. Allah tuh menyuruh Nabi Musa meletakkan kubata tadi apa tuh? Kubata tadi apa, Ustaz, kan lupa lagi. Fi hadhil kubah, di kemah ini. Di dalam kemah ini perjanjian tabut gitu. Apa bunyi perjanjian apa, Ustaz? Tabut itu nanti akan ya tabut perjanjian namanya. Tabut perjanjian itu dulunya itu apa ya? Mungkin kayak wadah kali ya. Wadah yang kotak begitu, tapi di dalamnya itu berisi batu, papan batu ya, yang terdiri dari tulisan Nabi Musa itu tentang 10 perjanjian Tuhan dengan Ten Commandments. Itu di tabut. Wal maidata, dan hidangan-hidangan di dalam piring-piring, begitu ya, Ustaz? Wal maidah, hidangan bi sihafiha, beserta piring-piringnya. Oh, beserta piring-piringnya. Wal manarota, dan apa manarota tadi, Ustaz? Tungku ya, atau apa? Tungku. Nih, manaro itu api ya. Api. Kindil dengan tungku-tungkunya. Oh, api di dalam tungku-tungku. Oh, gitu ya. Itu Allah yang menyuruh gitu ya, Ustaz, menurut itu ya? Iya, Ibnu Khaldun ini kan narasinya Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah. Begitu. Oh, gitu ya, Ustaz. Iya. Terus apa, Ustaz? Terus apa ini kira-kira? Wa amarahu ayasna'a madbahan lil kurban. Dan Allah menyuruh ayasna'a membuat ya, Ustaz. Membuat sesembelihan kurban ya, untuk kurban. Iya, altar pengorbanan, madbahun lil kurban. Dan Allah menyuruh membuat altar pengorbanan. Tinggal yang ini. Wassafa dzalika, wassafa. Dan wassafa, dan mensifati yang demikian. Wassafa, dan mendeskripsikan. Dan mendeskripsikan yang demikian, yang kesemuanya tersebut dalam kitab Taurat. Biwasfin kamilin, dengan pendeskripsian yang sempurna. 40. Iya. Dengan deskripsi yang sempurna ya. Nah, kitab Taurat ini menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Ini dzalika kullahu adalah maf'ul bih.
Nah, ini adalah jadi ini predikat, objek, subjek. Sama seperti yang di sini ya. Mana tuh? Wattakhadhaha Banu Israil. Begitu. Oke. Mungkin yang terakhir mungkin Bu Siti Sabihah, silakan. Ini Bu Siti Sabihah ini jagonya nih. Ini orang pesantren soalnya Ustadz. Oh. Jadi Temannya Bu melalui Robla juga. Oh, ya. Kayaknya saya kenal, cuman kayaknya nggak mau dikenal sama saya. Iya, Ya, Bu Siti Sabihah, betulkah Anda kenal saya? kenal Bu. Oh iya, berarti sama kita. Oh iya. Bagus. Itu orang pesantren Ustadz, pantesan pinter. Baik. Monggo. Silakan. Fasona'a Musa al-kubbata wa wadu'a fiha tabutal ahdi. Wa huwa at-tabutul ladhi fihil alwahil masnu'ati iwabon anil alwahil munazzalati bil kalimatil asyri lamma takassarat. Wa wadu'al madbaha indaha wa'adallahu ila Musa bi ayakuna Harunu sahibal qurbani. Mantap pokoknya. Catatan saya terkait di sini. Fihi al-alwahu. Ya. Alwahul masnu'ah. Iya, fihi al-alwahu al-masnu'atu. Karena seperti biasa, fi itu hanya sekali fungsinya ya. Hanya untuk hi doang. Kesini nggak bisa dia. Al-alwah. Nah, jadi kita yang di sini kita balikan lagi ke fungsi awalnya. Itu yakni marfu. Kira-kira begitu. Jadi bukan majrur karena fi-nya. Karena fi hanya untuk berfungsi ke yang hi-nya. Tapi tidak ke yang al-alwah al-masnu'ah. Begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Terus yang ini ahida ya. Wa'ahidallah. Oke, kurang lebihnya saya terjemahkan begini. Oke, terima kasih Bu Siti ya untuk membacakan. Fasonaha Musa al-qubbata. Musa telah membuat al-qubbah. Tabernakel itu ya. Tabernakel atau kemah. Musa membuat kemah. Wa wadu'a fiha, lalu meletakkan fiha di dalam kemah itu, tabernakel itu, tabut al-ahdi, tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Wa huwa at-tabut, itu adalah tabut alladzi yang fihi, di dalam tabut itu, al-alwahul masnu'atu, semacam papan-papan yang dibikin atau yang dibuat ya. Iwadon sebagai ganti anil alwahi al-munazzalati, dari papan-papan yang memang diturunkan ya, langsung mungkin ya dari Allah, bil kalimatil asri, dengan 10 perjanjian, lamma takassarat, ketika papan yang langsung dikasih Tuhan ini itu, atau yang ditulis oleh Nabi Musa itu hancur gitu. Jadi dikasih papan yang lain gitu ya. Mungkin terbuat dari batu kayaknya saat itu ya. Lalu kemudian wawaddu'a al-madbaha. Lalu meletakkan atau ya sesembelian ya. Tempat persembelian, altar penyembelihan, indaha, di samping kubah itu. Di samping tabernakel itu. Mungkin di depan kali ya. Jadi sebelum masuk ke tempat sesembahan itu kan ada di depannya ada altar penyembelihan. Nah, kalau dulu yang memimpin upacara-upacara keagamaan itu adalah Nabi Harun. Nabi Harun. Kemudian di keturunan Nabi Harun setelahnya ya. Jadi keturunan Nabi Harun itu nanti yang menjadi tokoh-tokoh agama atau pendeta-pendetanya orang Yahudi itu. Yang memimpin upacara keagamaan itu biasanya keturunan Nabi Harun.
Wa ahidallahu ila Musa. Kemudian Allah menjanjikan kepada Musa bian yakuna Harunu, agar Harun itu yakun menjadi sohibal Qur'ani, sohibal kurbani, ya, yang memimpin upacara pengorbanan itu. Ya, itu ibarat kata ya pendetanya lah ya, mungkin Nabi Harun. Dan keturunan Harun juga seperti itu. Kira-kira tokoh-tokoh agama lah ya. Kebanyakan dari Bani Israel itu turun dari apa? Dari Nabi Harun. Karena lidahnya fasih dia, Ustadz. Betul sekali, Bu. Karena Nabi Musa kan cedal. Kalau nggak salah. Karena itu ya. Iya. Makan apa itu ya? Katanya. Karena makan bara. Jadi ya nggak bisa ngomong ya. Ngomongnya mungkin kayaknya sering diledek kayaknya Nabi Musa ini oleh Bani Israel. Kan yang katanya sih yang dekat dengan Bani Israel itu Nabi Harun. Iya. Kalau dengan Nabi Musa mah terlalu kasar. Terlalu ini. Ustaz, baca lagi dong Ustaz, sekali lagi dari yang wa amaro sampai sahibal kurban. Ustaz baca. Oke. Wa amarallahu Musa an yad'a fi hadhil qubbati at-tabuta wal ma'idata bi sihafiha wal mannarata bi qanadiliha. Wa amarahu Allahu an yasna'a madhbahan lil qurbani. Wa wasafa dzalika kullahu kitabut Taurati biwasfin kamilin. Fasana'a Musa al-qubbata wa wada'a fiha tabutal ahdi wa huwa at-tabutu alladhi fihi al-alwahu al-masnu'atu iwadan anil alwahi al-munazzalati bil kalimatil ashri, ya, lamma takassarat wa wada'a al-madhbaha indaha wa ahidallahu ila Musa bi an yakuna Harunu sahibal qurbani. Seperti itu Bapak Ibu. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di besok malam Minggu. Kita tutup. Insya Allah. Terima kasih ya Ustaz. Yo, sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz. Yo, sama-sama Ibu wa iyyakum. Syukran Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lift dulu Bapak Ibu.